Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rifan Firdaus dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, jurusan keperawatan. Hari ini kita akan berbagi penggunaan pembelajaran daring atau e-learning di Politeknik Kesehatan, ya, khususnya di Poltekkes Kaltim. Ya, seperti diketahui di masa pandemi COVID ini, Bapak Ibu dosen mau tidak mau, suka tidak suka, harus memaksimalkan menggunakan pembelajaran daring atau e-learning, ya. Sehingga eh, dirasa perlu saya berbagi untuk merefresh kembali Bapak Ibu sebagai dosen atau pengajar. Seperti kita ketahui juga di BPSDM kita sudah difasilitasi, ya, sebuah web yang disebut atau dikenal dengan istilah VLab, Virtual Learning Poltekkes, ya. Nah, eh, karena masa pandemi COVID ini sehingga seluruh Poltekkes, ya, tidak terkecuali Poltekkes Kaltim itu menggunakan VLab. Akhirnya dampaknya adalah traffic dari pembelajaran itu cukup crowded, ya. Bahkan jika kita alami sendiri, kita ketahui bahwa ketika ingin login mungkin loadingnya lambat, bahkan sampai putus, ya, jaringan, sehingga tidak bisa terkoneksi ke web atau server VLab. Nah, kemudian dengan adanya kondisi seperti ini, ada kebijakan dari pimpinan di Poltekkes Kaltim, kita memaksimalkan learning atau LMS yang ada di Poltekkes Kaltim, ya, karena sebelumnya kita sudah punya yang kita gunakan untuk pembelajaran daring di prodi pendidikan jarak jauh, ya. Baik, eh, sama, ya, tampilannya sama, berbasis Moodle juga. Jadi sebenarnya kalau sudah biasa menggunakan VLab, menggunakan LMS ini ya tidak ada masalah sebenarnya, ya. Oke, ini adalah webnya, ya. Kita aksesnya adalah ke learning-poltekkeskaltim.ac.id. Tampilannya seperti ini. Jadi semua yang akan menggunakan LMS di Poltekkes Kaltim, aksesnya ke sini. Ya, siapa yang menggunakan di LMS ini? Ada mahasiswa, ada dosen, dan ada admin, ya. Nah, untuk sesi kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman dosen bagaimana menggunakan LMS atau pembelajaran e-learning ini. Ya, sebelum ke peranan dosen ini, teman-teman dosen ketika ingin melaksanakan pembelajaran daring, menginput datanya atau menginput filenya, yang harus disiapkan adalah yang pertama, Bapak Ibu sudah memegang RPS, kedua ada matrik pembelajaran. Matrik pembelajaran ini adalah turunan yang sudah didesain untuk memudahkan memandu kita menginput ke dalam LMS, ya. Nanti saya berikan contohnya. Oke, peranan dosen dalam pembelajaran e-learning menggunakan LMS atau pembelajaran daring itu adalah yang pertama, dosen nanti idealnya, ini bicara ideal, ya, harus ada pendahuluannya, mengisi pendahuluan, mengisi materi, diskusi, kuis, tugas, referensi, kemudian memberikan feedback, ya, tanggapan terhadap diskusi, kemudian memberikan nilai tugas, kemudian melakukan rekap nilai, ya. Nomor 1 sampai 5 itu sampai 6 itu memang di kelas konvensional juga kita lakukan ketika Bapak Ibu mengajar, masuk ke kelas, kemudian menyampaikan prolognya bahwa kita akan mempelajari mata kuliah ini, tujuannya apa, kemudian ini materinya, kemudian tanya jawab, ya. Kemudian ada penugasan, kemudian untuk menilai keberhasilan pembelajaran bisa dilakukan dengan kuis, dan sumber bahan bacaan apa yang kita berikan kepada mahasiswa, ya. Jadi ini pembelajaran konvensional yang kita alihkan ke pembelajaran daring, ya. Oke, kemudian kita akan bersama-sama mengisi pendahuluan, ya. Pendahuluan kita isi seperti apa? Ya, kita langsung coba praktekkan saja, ya. Pendahuluan ini isinya adalah umumnya kita isi dengan prolog, ya, prolog capaian apa yang ingin dicapai setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk saja ke webnya, ya. Ya, ini webnya, ya, learning poltekkeskaltim.ac.id.
Oke, sudah dibuka. Di sini sudah ada tampilannya, ada jurusan keperawatan, kebidanan, ya seperti jurusan yang ada di Poltekkes Kaltim. Oke, pertama-tama Bapak Ibu login, ya. Nah, kemudian loginnya ini Bapak Ibu usernya minta dengan admin prodi karena di prodi sudah ada admin masing-masing dan sudah membuatkan akun untuk semua dosen, ya. Ini saya contohkan, ini ada login yang kita buat, ya. Ini untuk latihan saja. Masukkan username-nya, masukkan password-nya, klik login. Untuk kali pertama, dosen akun kali pertama dibuka itu selalu minta memperbaharui password, ya, memperbaharui password. Sehingga ini harus diganti passwordnya. Ini password yang lama dimasukkan. Passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian menggunakan simbol, misalkan ada crash atau add, ya silahkan, ya. 8 kata minimal, 8 huruf. Save. Ya. Oke, password has been changed. Ya, jadi password kita sudah selesai ganti. Kemudian berikutnya untuk login pertama, Bapak Ibu dosen diminta mengupdate profil, ya. Update profil di sini yang diminta itu adalah email, ya. Email yang paling penting. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu lupa password, resetnya ke email sini, ya, sehingga tidak selalu mengontak kepada admin. Masukkan aja email Bapak Ibu, apa alamat emailnya. Misalkan ya, kalau sudah ini abaikan saja, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa nih nama depan, nama belakang diisi, disesuaikan, boleh ditambah gelar tidak masalah. Mau pasang foto di sini, ya, di new profile silahkan, di new picture, ya, tambahkan sini. Terus update. Oke, sudah berhasil, ya. Nah, sekarang kita akan mulai ke pendahuluan. Pendahuluan itu kita masuk ke dashboard, kemudian set home. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ketika Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu berada di jurusan apa, misalkan jurusan keperawatan, masuk ke sini, ya. Ya, silakan saja nih. Seperti ini nanti ada isinya, ya. Di prodi mana yang akan diajar. Untuk latihan kali ini kita menggunakan prodi PJJ sebagai latihan, ya. Atau kalau mau cara cepat, Bapak Ibu bisa langsung ke sini, ya. My course ini Bapak Ibu sebagai dosen sudah ditambahkan di pertemuan yang kedua, ya, ini oleh admin yang membantu. Ya, ini lebih cepat lagi. Kalau kita lupa kita mengajar di pertemuan yang keberapa dan di prodi yang mana. Langsung saja di sini. Ya, oke. Ini topik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini harusnya teman-teman admin sudah membantu merubah, ya. Tapi kalau misalkan teman admin misalkan terlupakan, maka Bapak Ibu bisa merubah sendiri. Ini menjadi topik 1, menjadi pendahuluan. Nah, kita rubah, ya. Bagaimana caranya? Klik turun editing on yang hijau ini. Ya, oke. Ini tinggal diklik yang gambar pensil. Pendahuluan. Enter. Oke, klik lagi. Kemudian materi. Tapi kalau sudah ada tidak masalah. Ini kebetulan belum ada, belum diganti, ya. Forum diskusi. Kemudian tugas, kuis, referensi. Ya, ya, ini idealnya sebuah satu kali pertemuan itu ada memenuhi bagian ini. Oke, sekarang kita akan mengisi pendahuluan, ya.
Pendahuluan kita akan isi dengan prolog ya, prolog tadi. Oke, cara mengisinya di sini ya, langsung kalau pendahuluan langsung edit topik. Nah, kita nanti akan mengisi. Nah, silakan Bapak Ibu buka tabel bantunya ya, matriks seperti ini ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Masukkan aja tujuannya itu boleh di pendahuluan di CPMK ya. Setelah mengikuti perkuliahan ini ya, setelah mengikuti perkuliahan daring kali ini diharapkan mahasiswa mampu bla 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 bla. Nah, oke. Terus save change. Oke. Ini pendahuluan sudah berhasil dibuat oleh Bapak Ibu ya. Berikutnya setelah mengisi pendahuluan, maka Bapak Ibu mengisi materi. Nah, untuk mengisi materi Bapak Ibu harus menyiapkan apakah itu filenya dalam bentuk PowerPoint langsung atau PowerPoint-nya di-upload di web, misalkan di SlideShare, atau Bapak Ibu ada video yang harus disampaikan mahasiswa membuat video sendiri. Kalau video disarankan mengupload ke YouTube ya, karena nanti dari YouTube sehingga akses mahasiswa juga agak ringan ya, tidak harus mendownload. Atau nanti ada video orang lain yang sudah ada di YouTube, kemudian Bapak Ibu ingin menggunakan sebagai pembelajaran, ya silahkan, nanti kita ada pilihan. Ya. Oke, ini pendahuluan sudah masuk. Oke. Berikutnya adalah materi. Ya, materi, ini contohnya ada materi dari PowerPoint. Kita masukkan di bagian materi. Caranya seperti ini. Ya. Untuk materi, kita bukan diedit di sini, tapi di add an activity or resource. Ya, diklik sini. Ya, untuk materi pilihannya adalah di resource. Ya. Kalau dia tadi file, ya klik di sini filenya. Ya, di add. Kalau dia berupa file PowerPoint misalkan ya. Contoh, diberi nama judulnya, ini wajib yang untuk ada tanda seru. Misalkan PPT kanker ya. Deskripsi boleh kosong, boleh diisi. Cara menambahkan filenya di sini, klik yang gambar ini, icon ini, add file. Kemudian pilih upload file, choose file, di mana posisi kita menyimpan filenya. Ya, misalkan di sini. Ya, misalkan ini materinya ya, contohnya saja. Klik upload. Ya, oke, tampilannya seperti ini kalau sudah terupload. Setelah itu tinggal di save and return to course. Oke, ini materinya ya. Kemudian Bapak Ibu ingin memasukkan materi PowerPoint dari SlideShare. Silahkan dibuka baru, SlideShare kanker misalkan ya. Ya, misalkan kita memasukkan ini, ya. SlideShare kanker pada sistem reproduksi. Misalkan ini ya, PowerPoint-nya kita masukkan ini. Ya. Kita sudah dapat, kemudian kita buatkan di LMS, klik add, kemudian kalau tadi file, sekarang pilihannya adalah page ya. Oke, ini diklik add. Nah, ini diberi judul ya, misalkan PPT kanker nasofaring. Deskripsi boleh kosong. Paste content, diklik yang gambar ini, show head advance button. Klik ini, klik yang gambar ini seperti ini, icon ini HTML ya. Nah, kembali ke sini, ke SlideShare dibuka, pilih share, klik share. Yang embed diklik, kemudian kita copy. Ya. Kembali ke sini, letakkan di sini, paste. Dan save and return to course. Oke, sudah. Sekarang kita mau menambahkan YouTube lagi ya. Sama kita cari YouTube kanker ya.
Oke, misalkan YouTube-nya yang mau ditambahkan yang ini, kita buka dulu. Tidak usah kita play sampai selesai, kita pause dulu. Ya. Baru kita kembali ke LMS, tambah lagi. Kita pilih page lagi, sama seperti tadi. Add. Kemudian diberi nama video kanker. Ya. Kemudian sama caranya tadi, klik ini, klik yang HTML, kemudian kembali ke YouTube, klik bagikan, ya. Bagikan, pilih yang gambar ini ya, sematkan. Oke. Ini klik sini, kemudian klik kanan copy. Kembali ke LMS, klik kanan paste dan save. Oke. Untuk mengeceknya, klik di sini, memastikan bahwa ini sudah masuk filenya. Kita lihat tadi yang di sini ya. Nah ini ya, kanker yang untuk YouTube. Oke, ini bisa di play ya. Kita langsung play di LMS. Kemudian ini yang menggunakan slide share tadi ya. Nah ini tinggal next saja. Oke ya. Ini lebih ringan daripada mereka harus mendownload ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke diskusi ya. Nah, diskusi ini boleh Bapak Ibu menyeting diskusi terbuka, misalkan dengan memberikan pemberitahuan bahwa silakan didiskusikan apa yang Anda belum ketahui setelah membaca materi tadi. Atau kita memancing diskusinya, ya misalkan kita buat satu topik diskusi, nanti mahasiswa mendiskusikan. Oke, kita masuk bagaimana cara menambahkan forum diskusi. Ini, klik di sini, add sama, add tadi ya. Cuma yang dipilih ada di activity, di forum, ya. Forum, kemudian klik add. Ya, ini diberi nama misalkan diskusi psikologis kanker, ya, diberi nama. Nah, di deskripsi kita isikan sesuai apa yang kita ingin diskusikan. Ini contohnya sudah saya buatkan, misalkan tabel bantu di sini sudah ada, ya. Menurut Anda ini, nah, di copy, letakkan di sini, paste. Nah, oke, kemudian forum type itu dipilih adalah single simple discussion, ya. Karena kita harapkan mereka hanya memfeedback diskusi yang kita berikan ini saja, ya, tidak membuat diskusi baru. Kalaupun nanti mereka membuat diskusi baru, pasti akan hanya mereply dari sini, ya. Oke, kemudian berikutnya yang ini diabaikan sampai ke activity completion, ya. Pilih completion tracking, yang diklik adalah show as activity as complete, ya. Oke. Yang diconteng adalah student must view dan student must post, ya. Jadi student itu dianggap sudah melaksanakan atau mengikuti diskusi ketika dia melihat dan memberikan komentar, ya. Kalau grade ini tidak perlu, ya, karena kita tidak memberikan penilaian di diskusinya, kecuali Bapak Ibu memberikan ada penilaian khusus untuk diskusinya. Kemudian klik save. Ya, oke. Kemudian ini diskusinya ya, kita cek apakah sudah masuk atau belum. Ya ini ya. Jadi nanti mereka tinggal replay ya, di diskusi yang saya buatkan. Oke, kemudian kita ke penugasan ya, tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini silakan dibuat apakah dia tugas mandiri individu atau tugas kelompok, ya, silakan disesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Bagaimana cara membuat tugas mandiri? Kita kembali ke LMS tadi. Ya, untuk tugas sama, diklik add sini. Yang dipilih adalah the activities tapi assignment. Ya. Oke, add. Ya, kemudian ini assignmentnya diberi nama, ya.
Misalkan contoh saya membuat ini adalah tugas kelompok. Nah, deskripsinya diberikan perintah apa yang harus dilakukan oleh si mahasiswa. Ya, ini kita kembali ke tabel bantu. Ya, ini petunjuknya sudah saya buat. Ya, nah ini tabel bantu ini sangat membantu untuk biar kita mudah di copy and paste. Ya, sampai kita memberikan batasan waktunya. Copy, tekan di sini. Oke. Kemudian kita mengatur waktunya. Dia batas terakhir mengerjakan sampai tanggal 30. Ya, maka kita pilih ini kosongkan saja. Ya. Nah, ini kapan mulainya? Ya, kapan dia mulai? Misalkan dari kemarin atau hari ini, ya, silakan diatur. Terakhir, kapan terakhir? Tanggal 30 tadi ya, 30 April. Waktunya misalkan jam 8 malam, ya, jam 20.00. Ini nggak perlu, buang saja. Ini batasnya April ya, sorry. April. Sesuai dengan perintah kita ya. Dia mengupload mulai sekarang sudah boleh ya. Kemudian pilih ini tetap saja file submission, maksimum number upload ya. Jadi mahasiswa di maksimal berapa file yang dia boleh upload. Ya, kita pilih satu saja. Oke, kemudian limitnya satu file itu berapa megabyte? Apakah 5 MB atau 8 MB? Silakan dipilih sesuai maksimal 8 MB. Ya. Kemudian yang ini dibiarkan saja, kita ke activity completion sama completion tracking diklik sini ya. So activity is complete, klik yang sini ya. Ini student harus melihat ya. Ini tidak perlu diberikan tidak perlu misalkan kalau Bapak Ibu conteng di sini ya. Nanti mahasiswa itu dinyatakan komplit ketika dia sudah diberi nilai ya. Barangkali mungkin karena keterbatasan waktu dosen tidak bisa menilai segera, saya sarankan ini tidak langsung dicontek ya. Jadi yang penting mereka sudah lihat, mereka sudah kumpul, itu sudah cukup untuk dianggap komplit dulu ya. Nanti mungkin di hari yang lain Bapak Ibu dosen bisa memberikan penilaian ya. Oke, save. Ya, ini tugasnya kita lihat, kita cek. Oke, sudah masuk ya. Ini tugasnya. Ini grading ini ada 10 mahasiswa contohnya ya, ada 11 mahasiswa, belum ada yang memasukkan nilai, memasukkan tugas, belum ada yang butuh diberikan nilai ya. Waktunya sisa 2 hari 14 jam. Oke. Oke. Tampilan kalau dia sudah menyelesaikan tugas, sudah komplit itu seperti ini tadi ya. Nah, ini. Nah, ini conteng begini jadinya. Diskusi kalau dia sudah ngisi diskusi, nanti tampilan di mahasiswa seperti ini. Kalau seperti ini dia belum mengumpulkan tugas berarti. Berikutnya adalah kuis ya. Nah, kuis ini tergantung misalkan Bapak Ibu ingin membuat kuis pilihan ganda, pilih esai. Tapi kalau esai koreksinya jadi manual bukan by system. Tapi kalau menggunakan pilihan ganda itu sistem yang membantu mengoreksi. Ya, silakan disesuaikan. Nah, untuk kuis ini tahapannya agak panjang, jadi mungkin Bapak Ibu perlu berhati-hati. Kenapa? Karena untuk membuat kuis yang mengupload secara banyak soal, ya. Jadi kuis itu bisa diupload satu persatu atau secara langsung. Misalkan kita punya 20 soal ya 20 soal langsung, atau satu persatu. Ya, kalau cuma 5 soal mungkin satu persatu. Tapi kalau soalnya lebih dari 5 memakan waktu yang cukup lama sehingga kita menggunakan eh, aplikasi atau menggunakan biasanya menggunakan notepad. Dan di notepad ini tidak boleh ada salah perintah ya karena komputer membaca perintah ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke. Yang jelas Bapak Ibu sudah siapkan soalnya ini ya. Kita buatkan dulu di LMS menunya ya. Ini untuk kuis, diklik sini, dipilih activity tapi yang kuis. Add. Kuisnya diberi nama kuis kanker. Deskripsi kita buat itu adalah petunjuknya. Ini petunjuknya ya.
Ya, misalkan ini adalah kuis ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda, waktu pengerjaan 10 menit, dikerjakan nanti di tanggal 30, asumsinya mahasiswa sudah membaca dulu, baru mengerjakan. Ya. Kemudian yang keempat, misalkan batas kesempatan mengerjakan 2 kali misalkan ya. Dalam artian kalau misalkan dia sekali mengerjakan koneksi putus, sehingga itu memudahkan bisa mengulang ya, bisa mengulang mengerjakan kuisnya tadi. Karena kita khawatir misalkan mahasiswa terkendala di jaringan ya. Oke, sudah. Ini timing ya, kita pilih ya timingnya tadi tanggal 30, klik enable ya. Tanggal 30. Ini 30. Oke. Jam 10. Jam 10. Kemudian kuisnya ditutup 10.00 ya. Ini asumsinya satu soal 1 menit. Ditutup, close-nya di sini tanggal 30 juga. 10.10. Oke, sama ya. Oke. Ini kalau Bapak Ibu ingin menyeting hari tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin mengatur bahwa dia tidak perlu hari, ya, pokoknya dia mahasiswa boleh mengerjakan kapan saja, hanya durasi waktu, ya, silakan ini dipilih, misalkan 10 menit, ya, 10 menit dipilih, ya. Jadi itu tidak terbatas kapan dia bisa mengerjakan, pokoknya begitu dia login dia mau mengerjakan ya bisa. Itu kalau ini yang di time limit, hanya berdasarkan time limit. Oke. Kemudian kita ke bawah turun ya. Review option. Review option. Ini kalau kita conteng semua, nanti setelah mahasiswa mengerjakan, mereka bisa melihat jawaban yang benar. Ya, jadi mereka bisa belajar lagi soal latihan tadi, oh ternyata jawabannya salah. Tapi kalau misalkan kita mau menghilangkan, ya silahkan pilihannya ini, ya, di uncheck, ya, di uncheck saja. Ya, silakan. Kemudian ini dipilih activity completion. Oke, completion tracking, klik so activity as complete sama ini diconteng yang must recite. Kenapa? Karena kalau soalnya pilihan ganda, sistemnya mengoreksi. Jadi secara otomatis begitu dia mengerjakan, nilai akan otomatis keluar. Jadi activity dia sudah complete ya. Jadi tidak perlu dinilai oleh dosen tapi by system karena soalnya pilihan ganda. Kecuali soalnya adalah essay. Setelah itu save and return to course. Oke, kita cek kuisnya apakah sudah masuk. Ya, ini ya. Seperti ini. Nah, ini baru petunjuk kuis ya. Belum memasukkan soal. Bagaimana cara memasukkan soal? Kita klik edit quiz. Ini belum ada soal ya. Nah, kita mau dari mana nih? Apakah kita mau pilih satu-satu soalnya? Ya, silahkan diklik new question. Maka dosen akan memasukkan soal satu persatu. Tapi kalau dari bank soal, kita sini pilih bank soal. Ternyata di bank soal ini kita belum punya soal sama sekali. Ya, bagaimana cara menambahkannya? Ya, caranya adalah dengan menggunakan notepad. Ya, kita buka notepad. Nah, notepad. Kemudian soalnya kita sudah ada di matrik ini, ya. Formatnya seperti ini. Kita copy. Ini contoh dari saya ada 10 soal. Ya, yang perlu diperhatikan dalam untuk soal notepad ini adalah yang pertama, soal itu tidak perlu diberikan nomor, itu yang pertama. Kemudian, untuk pertanyaan soal itu tanpa enter, ya. Jadi tidak boleh ini di enter karena nanti akan hilang, ya. Nanti kembalikan. Ya. Jadi sampai ke ujung sana, ya, sampai ke ujung sini, baru di enter sekali, ya. Nah, naik biar opsi jawaban di bawah. Hurufnya opsi jawaban A besar, titik, 1 spasi ya. B juga begitu, C juga begitu, D begitu, E begitu.
Kalau di sini menggunakan A besar, huruf besar, maka jawabannya huruf besar. Kalau di sini menggunakan opsi huruf kecil, maka kunci jawabannya huruf kecil. Ya. Kemudian formatnya di sini setelah opsi terakhir, boleh 4, boleh 5 opsi. Enter, harus ditulis answer. Answer titik 2. Antara huruf R dengan titik 2 ini tanpa spasi, ya. Tapi antara titik 2 dengan opsi jawaban itu ada satu spasi. Ya. Oke, kemudian ini di satu spasi antara soal yang lain. Ya. Soal berikutnya sama petunjuknya. Ya. Jadi yang perlu kehati-hatian adalah menyusun soal di sini. Ya. Kalau misalkan ada soal gambar, ini nggak apa-apa soalnya dibuat dulu. Nanti ketika soalnya sudah termasuk dalam LMS, baru gambarnya diinput manual, nggak masalah. Ya, yang penting dibuatkan dulu soalnya. Oke, ini sudah semua lengkap. Kemudian file, save as. Ini misalkan quiz kanker. Nama filenya silakan bebas, silakan yang Bapak Ibu ingin tulis. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah encoding. Encoding di sini dipilih adalah UTF-8. Ya, baru di save. Oke, kita close. Kita kembali ke LMS. Nah, kita mau menambahkan soal dari Notepad tadi. Ya, caranya dilihat di sini ada question bank, diklik. Ya, kemudian pilih import. Oke, file format kita pilih icon. Ya, icon. Kemudian choose a file. Kita mengupload di mana Notepad tadi. Ya, upload file, choose file. Kemudian tadi saya simpan di My Music, contohnya quiz kanker. Ya, open. Upload. Sudah masuk. Import. Ya, 10 soal ya dari file tadi sudah masuk semua. Kalau ternyata kita punya soal 20 yang masuk 9, berarti ada 11 soal yang belum masuk. Apa yang salah? Mungkin notepad-nya yang salah. Kembali lagi kita masukkan, kita perbaiki. Ya. Sudah masuk sampai 10 soal, continue. Ya, kita sudah ini soalnya ya. Oh, ini ternyata ada angka 7. Harusnya kita mau edit nih ya. Ternyata soalnya itu harusnya nggak ada angka 7. Nah, kita hapus saja di sini. Ya. Nah, di sini sudah Bapak Ibu bisa masukkan gambar ya. Kalau misalkan tadi ada soal gambar. Set. Nah, silakan dicek soalnya tadi boleh di sini di preview ya. Kalau yang soal-soal yang mau dicek apakah sudah sesuai ya, apakah opsinya ada atau pertanyaannya lengkap. Oke, sudah kita kembali ke return to quiz. Ya, kembali ke quiz ini kita akan mengisi soal ya. Caranya kita ke edit quiz, edit quiz. Kita mau menambahkan soal tadi. Add from question bank. Nah, ini tentunya sudah ada karena kita sudah menambahkan di bank soal. Oke, ini masih ada, nanti kita edit ya. Klik sini, semuanya kalau kita mau pakai, kalau pilihannya silahkan diconteng yang mana saja. Add question. Oke, sudah masuk 10 soal. Kemudian ini klik shuffle. Shuffle ini untuk mengacak ya, mengacak opsi jawaban, mengacak opsi soal ya, kalau soalnya di by system ya. Ini ada kita berikan penilaian kalau kita misalkan maksimum grade-nya 100 ya. Maka setiap soal asumsinya ada 10 nilainya ya, setiap soal. Kita ganti, klik sini 10. Kalau dia benar satu soal 10. Ya, oke, sampai soal nomor 10. Kemudian ini kita kasih maksimum grade-nya 100, baru save. Ya, sudah di-save, kemudian return to quiz. Ya, ini kita cek quiznya apakah sudah ada. Ya, ini ada ya.
Sudah kita preview, kita lihat. Nah, ini bentuk soalnya. Ya. Soal nomor 1, soal nomor 2. Kita cek lagi kalau misalkan ada soal yang salah, keliru. Tadi kayaknya soal nomor 7 yang keliru nih, kita cek. Oh enggak, sudah semua ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, di sini tinggal di edit question. Ya. Dimasukkan di sini edit satu soal. Ya. Ya, di sini ya tinggal ditambahkan saja gambarnya di sini ya. Nah, oke. Baru nanti di save. Ya, oke. Atau kita mau mengedit ada kata-kata yang keliru, silahkan di sini saja. Oke, baru di save. Nah, yang terakhir adalah kita mau mengisikan referensi ya. Referensinya kita ke LMS dulu. Referensi langsung diedit topik saja ya. Ini diisi nanti di summary-nya kita kopikan dari sini ya. Contohnya referensinya ada 2. Bahan yang akan dibaca oleh mahasiswa ya. Sudah ini terus save. Ya. Oke, selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengisi satu pertemuan ya. Dari lengkap sudah dari pendahuluan, materi, diskusi, tugas, kuis, referensi. Ya, berikutnya nanti adalah bagaimana cara Bapak Ibu dosen, ini referensi tadi ya, menanggapi diskusi yang disampaikan oleh mahasiswa. Kita kembali ke LMS, buka diskusi tadi. Kita lihat apakah sudah ada mahasiswa yang memberikan komentar. Nah ini ya, ini komentarnya. Ya, ini komentar dari mahasiswa. Kemudian nanti akan kalau jumlahnya mahasiswa ada 40, berarti ada 40 komentar di sini ya. Kemudian kita membuat closing statement atau kita mau mengomentari satu-satu. Kalau mengomentari satu-satu, klik di sini reply per komentar satu orang mahasiswa. Tapi kalau kita buat closing statement, semua kita komentari secara umum, kita klik reply di sini. Ya, silahkan diberi komentar bagus. Terima kasih. Kemudian apa isinya di situ ya? Kita isi closing statementnya. Oke, kalau sudah post to forum. Ya, ini dari dosen ya, terakhir. Sekarang itu sudah diskusi ya. Sekarang kita memberikan penilaian ya. Bagaimana penilaian tugas dari mahasiswa. Oke, kita lihat caranya, kembali ke sini. Ya, sini saja, lebih cepat. Ya, kemudian kita ke tugas kelompok tadi, kita klik ya. Kita lihat siapa yang, nah ini 11 orang, ternyata ada 1 orang yang sudah submit. 1 orang mahasiswa sudah submit dan 1 orang butuh diberikan penilaian. Ya. Kemudian kita klik view all submission. Oke. Ini siapa yang sudah mengerjakan? Ini no. Nah, ini mahasiswa yang nomor 8 nih sudah. Ini apa namanya? Ini file yang diberi uploadnya. Oke. Kalau kita mau lihat semua, ini langsung saja di sini kita bisa lihat, tinggal next saja. Ternyata baru 1 orang mahasiswa ya. Kemudian kita bisa melakukan satu persatu ya, satu persatu itu melihat satu persatu tugasnya, atau kita bisa kalau misalkan ada 40 orang kita langsung download saja 40 orang ya. Ini caranya download yang 40 orang nih, grading action, klik download all submission. Nah, kita mau mengunduh semua tugas-tugas dari mahasiswa tadi ya.
Kalau dia satu persatu masih beberapa orang kita ada waktu ya silahkan satu persatu. Ini untuk biar cepat saja kalau kita mau kita download. Ya oke, ini langsung muncul ya di sini sudah terdownload ya. Kita buka. Ya ini satu orang tugas dari mahasiswa yang nomor 8 tadi ya. Kalau dia banyak mahasiswanya maka di sini akan banyak muncul ya jumlah mahasiswa kita tadi. Itu kalau kita mau download semua. Tapi kalau kita mau langsung download satu orang saja, ini saja tinggal diklik ya. Nah, tinggal dibuka. Ini tugas yang diberikannya. Ya, oke. Kemudian kita sudah baca nih tugasnya gini 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 gini. Kemudian kita mau berikan penilaian. Nah, misalkan kita klik grade. Ya, grade. Kita kasih nilai. Nah, kalau untuk penugasan dalam bentuk PDF di samping sini biasanya akan muncul nih. Oh, ini masih error nggak apa-apa. Ya. Langsung kita sudah punya nilai tadi, misalkan kita kasih nilai 85. Ya. Kalau ada komentar di sini silahkan di komentar ya, kasih komentar feedback ya. Kalau tidak ada langsung save change atau save show next. Kalau misalkan ada mahasiswa lain yang kita mau nilai, kita save saja sini. Oke, sudah. Sekarang kita cek ke tugasnya tadi. Apakah sudah berubah? Ya, sudah satu submit yang butuh nilai dari 0 karena sudah kita kasih nilai. Kita cek apakah sudah masuk nilainya. Ya, ini ya, 85 dari 100. Itu adalah cara kita memberikan penilaian. Kemudian berikutnya bagaimana kita melakukan rekap. Ya, ini yang terakhir rekap nilai ya. Rekap nilai ini bisa dilakukan oleh teman-teman admin tapi juga bisa dilakukan oleh dosen ya. Untuk membantu teman-teman admin silahkan dosen melakukan rekap sendiri. Caranya kita buka LMS tadi ya. Ya, kemudian kita pilih grade. Ya, oke. Ini ya, ada 11 orang mahasiswa. Ini belum ngumpul tugas, ini belum ngumpul tugas. Ini satu orang tadi sudah ngumpul tugas, sudah kita kasih nilai. Kemudian sudah mengerjakan nih kuis nilainya 70. Dia sudah mengerjakan kuis. Nah, ini kita tinggal download saja nilai mahasiswa ya. Caranya bagaimana? Dipilih export. Kemudian export Excel spreadsheet. Ya. Yang mana mau di-download nih? Apakah hanya kuisnya, apakah tugasnya saja? Kalau kita mau ambil semua ya silakan. Sudah, klik download. Oke, ini sudah tinggal buka. Ya, ini dia. Nah, ini mahasiswa tadi yang 8 nilainya. Nah, ini tinggal kita ambil nilainya. Ya. Ya, oke. Kalau kita mau melihat keaktifan mahasiswa, ini di bagian sini ya, course administration ya. Kemudian course completion. Ya, course completion. Kemudian kita pilih adalah report ya. Report yang dipilih adalah activity completion. Ya, ini tadi yang kita minta ya. Dia sudah nih conteng. Berarti dia sudah mengupload, mengerjakan diskusi, mengerjakan tugas, dan mengerjakan kuis. Nah, ini mahasiswa yang lain kan belum. Nah, ini kita bisa monitor di sini. Ya. Ini juga bisa di-download. Ya. Tinggal diklik sini aja, Excel Computable. Tinggal kita buka. Ya, nah ini ya laporannya.
semua sudah kita bisa lihat nih ya, komplitnya kapan nih. Mahasiswa yang nomor 8 tadi, dia komplit memberikan feedback diskusi tanggal 28 April. Kemudian tugas kelompoknya dikerjakan ini uploadnya, ini kuisnya dikerjakan ini ya, kelihatan tanggalnya. Jadi yang terlambat atau yang lebih awal itu kan kita bisa memberikan nilai yang berbeda. Oke, itu yang dapat saya sampaikan peranan dosen dalam pembelajaran e-learning. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu memandu teman-teman dosen pelan-pelan saja, tidak masalah. Walaupun memang kita terkendala kalau urusan IT, tapi tidak masalah ya. Pada prinsipnya sih semua orang bisa, tinggal semua orang apakah mau atau tidak ya. Stay at home. Semoga kita berdoa mudah-mudahan masa pandemi ini segera cepat berlalu dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika Bapak Ibu ada kesulitan, monggo silakan dijapri ke saya di 0852 568 0976. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.